Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Hamzah Akalanga Arliat Moko dari kelas 4 Mister Ponorogo. Kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam yang mengalahkan Raja Fir'aun yang sangat kejam. Disimak terus ya teman-teman. Nabi Musa alaihissalam adalah putra dari Imran. Dia bersaudara dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir saat kerajaan Mesir dipimpin oleh Raja Fir'aun yang sangat kejam. Seorang raja yang mengajak rakyatnya kepada kesesatan. Suatu hari, Fir'aun melihat dalam mimpinya ada api dari Yerusalem yang membakar seluruh kerajaan Mesir dan semua terbakar kecuali keturunan Bani Israel. Ahli tafsirnya berkata, akan ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Fir'aun memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki dari Bani Israel. Ibu Nabi Musa alaihissalam ketakutan ketika akan melahirkannya. Ia takut jika nanti bayinya akan dibunuh. Petunjuk Allah mengilhami ibu Nabi Musa alaihissalam agar ia menghanyutkan bayinya ke dalam sungai Nil di dalam sebuah peti sampai ke kolam kerajaan. Peti itu ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asiyah. Ia mengangkatnya kemudian membawanya untuk ditunjukkan kepada Raja Fir'aun. Raja Fir'aun kaget dan ingin membunuh bayi itu. Tetapi Asiyah meminta Fir'aun untuk tidak membunuh bayi itu karena ia sangat menyayangi bayinya. Asiyah memberi perintah kepada semua pembantunya untuk mencari seseorang wanita yang menyusui bayinya. Sekian banyak wanita yang datang ke istana untuk menjadi ibu susu Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ibu kandung Nabi Musa alaihissalam yang menyusuinya, karena Nabi Musa alaihissalam tidak mau menyusu kecuali wanita selain ibunya. Ketika Nabi Musa alaihissalam dewasa, ia pergi ke kota. Di perjalanan, ia melihat ada perkelahian antara dua orang. Dia langsung melerainya. Lelaki itu tidak mengenali Nabi Musa. Ia malah memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam membela diri dan tak sengaja Nabi Musa alaihissalam membuat orang Kipti itu tewas. Berita itu terdengar oleh Fir'aun. Ia marah dan memberi perintah kepada prajuritnya agar menangkap Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pergi meninggalkan Mesir. Dalam perjalanannya ia bertemu dengan para pengembala yang sedang mengambil air dari sumur. Salah satunya adalah putri dari Nabi Syuaib alaihissalam yang kelak dinikahinya. Nabi Musa alaihissalam kembali ke Mesir bersama istrinya. Dalam perjalanan, ia melihat ada api yang menyala-nyala. Ia mendekati api itu, ternyata api itu melekat dengan sebuah pohon. Dan anehnya pohon itu tidak terbakar.
Kejadian itu tertulis dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 30-32. Itulah wahyu pertama yang diterima Nabi Musa alaihissalam. Setelah sampai di Mesir, Nabi Musa alaihissalam menghadap Raja Fir'aun. Ia mengajak kepada jalan yang benar menurut petunjuk Allah. Ia menunjukkan mukjizat dari Allah kepada Raja. Fir'aun yang takabur menjadi marah. Sang raja memanggil para penyihir untuk menunjuk kekuatannya. Para penyihir merubah tali menjadi ular berbisa yang mengitari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam melempar tongkatnya, dan kemudian tongkatnya menjadi ular besar yang menelan semua ular buatan para penyihir. Betapa terkejutnya para penyihir itu, mereka langsung mengakui kehebatan Nabi Musa alaihissalam dan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam adalah benar. Raja Fir'aun menjadi marah melihat kejadian itu. Maka seluruh prajuritnya dikumpulkan agar menangkap Nabi Musa alaihissalam dan menghukum Nabi Musa alaihissalam serta pengikutnya. Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya yang berjumlah sedikit tidak akan bisa menghadapi bala tentara Fir'aun yang sangat kuat. Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya melarikan diri dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka terus berlari hingga ke tepi lautan. Terdesak oleh tentara Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar diberi keselamatan. Kebesaran Allah ditunjukkan dalam peristiwa ini. Allah memberi jalan keluar dengan memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk menghentakkan tongkatnya ke laut. Kemudian laut itu terbelah menjadi jalan yang besar untuk mereka lalui. Fir'aun dan pasukannya mengejar ke tempat itu. Allah menselamatkan Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Sekian teman-teman kisah dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.